Berbahagianya orang yang menjadi sarana keinginan atau kehendaknya Allah dan sarana keputusannya Allah. Selama ini kita nggak gitu posisinya. Kita merasa ego kita yang muncul. Itu usaha saya, itu kreativitas saya, itu kemampuan saya. Padahal Rasul menyamakan setiap perbuatan yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tertolak gak? Tidak. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak tertolak? Karena dia mengatasnamakan Allah. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau pas di acara bawah nih, terseduha kan ada acara tuh. Atas nama tuan rumah Saibul Hajat, silakan Bapak Ibu menikmati hidangan. Itu aslinya yang nyuruh yang MC atau Saibul Hajat. Kita berbuat Bismillahirrahmanirrahim. Kita atau Allah yang menghendaki kebaikan? Pemilik kebaikan siapa? At-tahiyatul mubarakatul sholawatu thayyibatul. Kita punya nggak? Punya kehormatan? At-tahiyatul, nggak ada. Kehormatan milik Allah. Ini kesadaran ini yang harus kita punya, kesadaran robbani ini yang kita tahu. Kalau enggak, hidup kita sembarangan, Pak. Hidup kita akan ngeluh. Kita malu hidup di bumi Allah yang maha baik, diberi fasilitas yang luar biasa, masih ngeluh. Karena di diskusi Allah ancam, jika kamu enggak terima dengan keputusanku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan lain selain aku. Nah, lu Tuhannya dia, cari kemana lagi? Hati-hati nih, ibu-ibu, Bu. Jangan ngeluh ya, Bu. Bapak belum gajian, aman. Kenapa? Bilang sama si yang nagih utang, Pak, Bu, mohon maaf, Bapak si suami saya belum gajian. Insya Allah saya punya Allah yang maha besar, Allah yang maha memberi rezeki. Pasti Allah berikan saya jalan untuk membayar hutang Bapak Ibu. Yakin gitu loh, la roiba gitu loh. Kenapa? Jelas Allah bilang, hanya aku yang menyelesaikan. Tinggal pertanyaannya sekarang gini, kira-kira supaya Allah mau nolong gimana? Gitu kan? Misalnya nih, Pak siapa? Maaf Pak, Ustadz nih punya utang 10.000. Nah, Pak Yanis punya utang 1 miliar. Bapak 10.000 tidak ditolong Allah, Pak Yanis 1 miliar ditolong Allah. Lebih lunas mana cepatnya? Ditolong Allah apa yang tidak ditolong Allah? Kalau 10.000 walaupun nggak 10.000 nggak ditolong Allah, nggak bakal lunas. Di kami sering tuh, terakhir kemarin 1 triliun. Jumat datang, Sabtu, Minggu, Senin selesai. 1 triliun. Alhamdulillah. Nah, kenapa dia paham posisinya kemudian dia praktekkan ini. Jadi ilmu ini yang kami sampaikan sekali lagi bukan teori, harus praktek. Teori yang kami sampaikan itu adalah untuk dijalankan. Ya. Oke. Baik, kita buka. Allah kira-kira nggak mungkin kan ngelepas samanya, pasti ditolong dong. Nah, kira-kira Allah nolongnya gimana? Nawarin kita minta tolong gimana? Coba buka surat 45 Al-Baqarah atau surat 153. Yang lengkap, agak lengkap di surat 153. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Tidak dipanggil nih. Iman itu apa sih? Yakin. Masalah kan orang kadang-kadang apa bisa ya Pak? Apa iya ya? Nah itu tuh keraguan tuh gitu tuh. Itu iblis pinteran tuh. Kenapa? Ya wajar orang dia bersembunyi, ngitik-ngitik hati kita, ngitik-ngitik pikiran kita. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Gini Pak, saya kasih analogi gini deh. Kalau Bapak Ibu masih khawatir aja, kita ketahui rame-rame. Dulu kita waktu masih SMP ke SD, ketika kita sekolah tuh ngalami ujian, perasaan tuh susah sekali kan? Paling susah deh. Waduh ini. Tapi begitu kita posisi sekarang ngelihat anak SMP, ngelihat anak SD atau anak sekolah ini, kira-kira pandangan kita apa? Gitu aja nggak bisa deh. Gampang itu. Paham nggak?
Jadi kalau kita memelihara rasa khawatir sampai tua, rugi. Masa isi hidup isinya khawatir semua, takut semua. Padahal Allah Maha baik. Yakin gak Allah Maha baik? Kata siapa? Ustadz, enggak, kata Allah sendiri. Buka surat An-Nisa ayat 40. Sungguhnya Allah tidak akan menganiaya hambanya sekecil jarah. Bahkan Allah, kalau kita berbuat baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Nemen gak tuh? An-Nisa ayat 40. Buka. Kita tidak dianiaya sekecil jarah. Berarti setiap keputusan Allah baik nggak? Halo? Setiap keputusan Allah baik itu nikmat atau tidak, kejadian yang tidak enak, baik nggak? Baik, terima dulu, baik. Terima baik. Ini saya sampaikan ini, iblis nggak seneng nih kayak gini. Contoh, misal tadi utang ya Pak. Kira-kira Bapak pengen utangnya cepat lunas atau nggak pengen cepat lunas? Pengen lunas. Kira-kira kalau kita sandarkan kepada Allah, Allah pengen tuh kita punya utang sepanjang hidup atau nggak punya utang? Nggak punya utang. Allah pengen nggak punya utang. Kenapa? Orang punya utang nggak bisa disolatin Pak. Itu ada riwayatnya. Rasulullah ketika menyolat tanya, ini punya utang nggak? Lunasin dulu. Jadi nggak disolatin sama Rasulullah. Allah pengen kita nggak punya utang sampai ending hidup kita. Kita pun nggak pengen utang kita lunas. Utang perkara itu rezeki dari Allah. Harusnya mudah atau sulit? Mudah. Nih pola pikir. Iblis sengaja bolak-balikin. Mudah. Penyakit. Kira-kira Bapak pengen sakit terus sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang waktu, atau pengen sembuh? Sembuh. Pertanyaannya, Allah pun pengen kita sehat atau sakit? Sehat. Kenapa? Orang kalau sakit, sujudnya nggak sempurna, pinggang nih misalnya, rukunya nggak sempurna, ibadahnya kurang sempurna. Iya kan? Kita pengen sehat. Allah pun kita pengen selalu sehat agar sempurna ibadahnya. Sehat semua milik Allah. Mudah atau sulit? Mudah. Sini dulu nih, pola pikir kita tuh. Hantem dulu tuh iblisnya. Biar apa? Tidak ada sekecil jarah pun kita mengeluh kepada Allah. Karena kena hadis kursi tadi. Cari Tuhan lain selain itu. Keluar dari kolong langitku. Langit punya dia, Tuhan cuma dia. Mau lari kemana? Nih Pak, ini keyakinan. Maka ashabil kunal awalun, generasi awal, nggak ada cerita itu tangan di bawah, semua dididik tangan di atas. Tidak ada rasa khawatir dan takut di hati mereka. Wih, 300.000 lawan 30.000. Tentara Romawi 300.000. Tentara Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid 30.000. Sekecil pun nggak ada nyalinya tuh cute, nggak ada. Dahsyat tuh. Kenapa? Yang dipandang Allah. Oke, sekarang kita coba telah. Syarat ditolong Allah berapa tadi Pak? Di surat Al-Baqarah 153. Ada yang tahu? Berapa? Syarat ditolong Allah tadi. Kan? Ya alladzina amanu istani bisrobi wasolah innallaha ma'as. Ada berapa? Syarat ditolong Allah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah padaku dengan sabar dan salat. Allah bersama orang yang sabar. Syarat ditolong Allah berapa syaratnya? Halo? Ada berapa tadi? 2. Berapa apa aja Pak? Ada yang lain? 3 Pak. Pertama, amanu, yakin. Ya kalau nggak yakin ditolong Allah ngapain? Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sholat. Lah, Pak, saya itu udah sabar, Pak. Saya tuh sholat tiap hari. Oke, kita uji nanti. Kenapa? Kasih analogi gini. HP saya katakanlah nih, HP saya rusak. Itu harusnya dibenarkan ke bengkel sepeda atau ke bengkel tukang HP. Kenapa? Dia ahlinya. Kata tukang HP kita dibawa jadi, wah Pak, ini kayaknya
IC-nya Pak, ini kayaknya perlu sama LED-nya nih. Ini kayaknya 500.000 nih Pak. Oke, syaratnya 500. Ketika saya datang ke tukang HP, persoalan saya adalah HP saya rusak. Begitu ditangani sama beliau, tukang HP, oh iya, syaratnya 500.000. Katakanlah saya punya duit 400.000, terpenuhi nggak syaratnya? Tidak. Yang menentukan syarat siapa? Yang punya, yang membenarkan. Yang memberi syarat siapa? Tukang HP. Begitu syarat saya penuhi, selesai nggak masalahnya? Selesai. Kita punya masalah, Allah kasih tawaran. Kalau masalahmu itu mau selesai, minta tolong sama saya. 3 syaratnya, amanu, sabar, dan sholat. Persoalannya sabar kita, sholat kita sudah bener nggak? Menurut Allah loh, bukan menurut kita. Kalau menurut kita sih, ya udah sholat, udah sabar. Oke, sekarang Bapak Ibu nih, ini pulang dari sini, masalah bapak-bapak nih, sendalnya hilang, atau bapak-bapak pulang langsung nyampe rumah diomelin sama istrinya. Terus sabar, gimana caranya sabar? Ada yang pernah tahu? Gimana cara sabar? Ini Pak, saya diem aja. Tapi hatimu dongkol nggak? Ya dongkol, kesel, belum. Diomelin istri, hatinya dongkol, belum. Pulang keluar sendal hilang, hati dongkol, belum. Itu sampai hati kita tuh udah bener ikhlas, ya, ridho. Kalau ridho kira-kira dongkol nggak? Gimana caranya sabar? Nah, selama kan ini sabar ya Mas. Nah, tenang aja lah, pokoknya sabar. Tapi gimana caranya sabar? Pernah diterangin nggak sama guru-guru kita? Ya alhamdulillah Al-Fakir mendapat itu dari guru-guru hamba. Nah, kemudian gimana cara sabar? Pertama, kita sadari kejadian ini cuma enak dan tidak enak. Oke, sekarang definisi sabar. Tahu definisi sabar? Sabar, tulis. Silakan yang mau tulis, mau direkam-rekam. Adalah mampu menerima kejadian. Kalau yang namanya sabar identik dengan kejadian apa Pak? Enak apa nggak enak? Misalnya pas ini, Mas dapat 1 miliar, sabar ya. Cocok nggak? Mas dapat istri cantik, sabar ya. Hal yang nikmat nggak cocok ya. Berarti sabar itu identik dengan yang tidak enak, atau suatu yang kejadian tidak enak, yang tidak inginkan lah. Berarti sabar adalah mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Oke, definisi untuk dijalani, mampu menerima. Oke, tahu nggak definisi mampu menerima gimana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Oke Mas, sini Mas, bantu saya sini, sebentar sini, Mas, sini, ikut, sini, biar dapat pahala bagi-bagi. Nih, definisi mampu menerima ya. Ya, definisi untuk dijalani. Oke, mampu menerima. Perhatikan. Nih Mas, saya kasih. Nah, terus bilangnya apa? Terima kasih. Bilang apa? Terima kasih. Oke, sekarang saya ulangi ya. 3 kali. Saya kasih, terus diterima nggak? Terima. Terus bilang apa? Terima kasih. Oke, sekarang ini wajar nggak? Wajar. Oke, sekarang saya kasih, dia kira-kira diem aja. Wajar apa nggak wajar? Ente mau jadi wajar apa nggak wajar? Wajar. Yang wajar harusnya dikasih, kemudian diterima, bilang apa? Terima kasih. Oke. Terus saya kasih, dia marah-marah, kurang ajar nggak? Hah? Kurang ajar nggak Mas? Dikasih marah-marah. Oke? Paham nih? Saya ulangi. Dikasih, terus diterima dulu, terus bilang apa? Terima kasih. Oke, sekarang saya ganti. Ini ibarat aja ya, bukan beneran ibarat. Ya. Sendalnya hilang. Bilangnya apa? Kalau ke Allah bilangnya apa? Kalau dikasih bilang apa kalau Allah? Alhamdulillah. Oke. Paham? Nih, sendalnya hilang. Terus bilang sama Allah bilang apa? Alhamdulillah. Lu ya kan namanya terima kasih kepada manusia, terima kasih, syukron.
Jazakallah. Kalau kepada Allah bilangnya apa? Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, duduk Mas. Terima kasih ya. Paham, mampu menerima? Jelas. Allah datangkan, des, kejadian. Ingat, seluruh alam semesta milik siapa? Allah sebagai pemilik sudah mengizinkan kejadian itu terjadi. Patut nggak kita protes? Nih, katakanlah ini HP ini milik saya. Warnanya apa? Hitam. Saya cat merah. Bapak-bapak boleh protes? Nama milik siapa? Saya. Kita, ibu, anak, semua milik Allah. Allah kasih kejadian yang tidak enak, boleh protes? Serah Allah, milik Allah. Tinggal Anda sikapnya gimana menerima kejadian itu. Atau dibalik, katakanlah itu terjadi, bisa nolak nggak? Oh, nggak bisa nolak gitu kok. Nggak mau nerima. Udah gitu marah-marah, ngeluh. Marah-marah, ngeluh sama nggak tuh? Intinya protes. Kurang ajar nggak kita sama Allah? Itu Pak. Selama ini kita mungkin gitu. Oke, kita uji. Sakit gigi misalnya. Pertama. Apa yang kita pikirin? Wah, kira-kira yang punya ponsan di mana ya? Aduh. Ini di situ ada ponsan nggak? Ada apa lagi? Yang anti sakit tuh. Semacam-macam lah. Pasti pikiran itu kan? Punya utang. Gimana nih ya? Cari pinjaman biar lunas nih ya? Atau gimana ya? Mikirnya lunas. Kejebak kita. Itu jebakan maut. Harusnya gimana? Harusnya kita konsisten nggak dengan setiap kita sholat tuh baca. Ini Pak Imam di sini. Tadi bahasanya enak apa? Enak tuh. Langga apa? Kiroatnya. Harusnya kita konsisten nggak? Harusnya ketika kejadian, iya nak budu, wa iya ke Allah dulu. Kejadian saya terima ya Allah. Karena pasti baik menurut engkau. Baik pasti. Loh iya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bapak ibu katakanlah punya anak, mengizinkan anak bapak ibu ikut tur, ikut kemana keluar sama temannya, itu dengan pertimbangan baik buruk nggak? Saya izinkan kamu keluar atau saya izinkan kamu ikut sama rombonganmu. Itu dipertimbangkan baik buruknya nggak? Iya dong. Kita aja yang sekedar manusia yang punya sifat baik tok, itu udah mikirin, ini anak saya pergi sama siapa? Kamu pergi sama siapa? Di sana gimana? Acaranya apa? Kan baik buruknya. Baru diputuskan, ya udah kamu nak berangkat, saya putuskan kamu, saya izinkan berangkat. Ini Allah, pencipta alam semesta, mengizinkan kejadian terjadi. Pasti dengan kemahabaikan Allah nggak? Yakin nggak? Pasti dengan kemahabaikan. Contoh, saya ngalami sendiri Pak. Saya ini kan mobile Pak. Ini besok saya ke Medan. Kebetulan saya membina embarkasi seluruh Indonesia. Jadi petugas-petugas haji di seluruh embarkasi, insya Allah kenal saya semua. Nah, tiba-tiba flightnya saya telat. Itu ngalami waktu itu yang jeblok di mana ya? Jeblok di Kerawang. Kecewa dong, udah harusnya jam 9 sampai sana, masih di bandara. Tapi apa yang terjadi? Jam 10 diumumkan pesawatnya nebak di Teluk Kerawang. nebak kalau mendarat selamat, ini mendebak kalau bahasa Betawi. Nuki. Nah itu Pak, kadang-kadang kita alhamdulillahnya belakangan. Nah sekarang kita robah. Nanti kita lihat baiknya di mana Allah. Nanti kita akan ketawa. Lama-lama nanti, tahu gitu, saya nggak perlu khawatir tahu gitu. Kalau saya terangkan baiknya di mana, caranya bagaimana, Bapak nanti malah senyum. Kejadian yang tidak enak, pasti Bapak akan selalu, alhamdulillah ya Allah. Nanti coba. Oke, kita lihat baiknya. Allah mengizinkan setiap kejadian di muka bumi ini. Atau gini saya balik, kira-kira menurut Bapak Ibu, kejadian di muka bumi itu terjadi dulu baru Allah izinkan, atau izinnya Allah dulu baru terjadi? Halo? Menurut Bapak Ibu, itu kejadian terjadi dulu tanpa melewati izinnya Allah, atau izinnya Allah dulu baru terjadi kejadian?
Izin Allah dulu. Jelas kok, sering hafal ayatnya ya. Al-Baqarah 255 ya, ayat kursi. Semua kejadian di depan, di belakang itu harus melalui namanya biiznillah. Bahkan diperkuat di surat At-Takabun ayat 10-11. Bahwa setiap musibah di muka bumi ini pasti melalui izinnya Allah. Berarti kalau kita pahami ini, apa sih maksudnya Allah ngasih masalah? Apa sih? Hidup di dunia udah mesti rekoso kalau bahasa Jawa, mesti kerja keras, mesti segala macam, mesti ikhtiar untuk hidup nyaman, katakanlah gitu. Tetapi kok ini dikasih masalah? Apa tujuan Allah dikasih masalah? Ada yang tahu? Kalau tahu, ini luar biasa. Padahal Allah bilang, kamu tak kasih masalah, bencana, tapi ingat loh ya, cuma hanya aku yang bisa menyelesaikan, kamu nggak bisa. Nah coba, terus gimana tuh? Nah inilah rahasianya. Baik, tadi di awal saya sampaikan kita hidup di muka bumi ini hanya untuk ibadah kepada Allah, betul? Kemudian Allah lepas tuh iblis dan kawan-kawannya untuk menggoda kita. Kira-kira kalau kita di fight apple to apple, kalah nggak? Kalah. Kita ibadah, iblis disuruh goda, betul nggak? Kalah kita. Tapi inilah rahasianya ada masalah. Kenapa? Oke. Mungkin sholat kita belum sempurna, mungkin zakat kita belum sempurna, sedekah kita belum sempurna, bisa saja ada rasa bangga, ada rasa sum'ah dan sebagainya. Mungkin juga kita rumah tangga kita belum sempurna ibadahnya. Kenapa? Mata kita masih jelalatan, hati kita masih ngelihat yang lain. Mungkin juga kita kurang sempurna, kita masih mengambil hak orang lain. Mungkin. Tetapi ini maha baiknya Allah dikasih masalah. Oke. Tujuan iblis menggoda manusia supaya apa? Ayo, supaya apa? Sesat, supaya tidak bahagia, supaya sengsara baik dunia maupun akhirat. Oke. Allah tahu nggak itu? Manusia lemah. Tahu. Tapi inilah maha baiknya Allah. Dikasih kita masalah ujian. Agar apa? Nih. Kenapa orang dikasih masalah? Begitu dia minta tolong sama Allah dengan amanu, dengan sabar dan sholat, di ujung ayatnya apa? Innallaha maha baiknya kita akan bersama Allah. Kalau kita mampu menerima dengan ikhlas. Ikhlas tuh sampai kita ucapin alhamdulillah, itu ikhlas. Nggak ada lain yang dipandang, cuma Allah. Kalau bahasa Jawanya legowo. Sumringah. Kenapa sumringah? Kenapa gembira? Kenapa bersyukur dikasih kejadian tidak enak? Karena dia tahu begitu detik pertama kata Sufyan At-Tsauri. At-Tsauri itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru dua Sufyan Al-Auyana, Sufyan At-Tsauri. Ini jadi wali gara-gara apa? S3A dia. Sudah siap sebelum ajan. Jadi begitu belum ajan dia udah siap. Begitu ajan Allahu Akbar, ya. Sudah ya Allah udah siap. Nanti saya terangkan kapan-kapan itu. Nah, ini penting. Kenapa? Detik pertama kejadian kita mampu menerima, disitulah berlaku innallaha maha. Hidup ini kan mau bersama Allah atau bersama bukan Allah? Coba saya tanya Bapak Ibu, Bu, mau bersama Allah atau bukan bersama Allah? Ya harus bersama. Besok nanti di alam barzah, di akhirat pun kita ketemu lagi. Betul nggak? Nah kalau nggak akrab dari sekarang, nggak bersama Allah, mau kapan? Ketemu Munkar Nakir langsung, kaget baru. Masuk alam barzah baru, ya saya mati ya. Nanti kapan-kapan kita bahas itu Pak. Bagaimana membangun jiwa sehingga kita lolos dari sakratul maut, lolos dari Munkar Nakir, lolos dari hisab. Nantilah kapan-kapan next ya. Ya Pak DKM nih, silakan nanti. Judulnya membangun jiwa. Nah, ini temanya sekarang masalah. Oke. Di mana? Pertama, ketika orang sabar mampu menerima Allah bersama kita. Oke. Bapak bersama Jokowi Presiden Indonesia yang diberi privilege, kewenangan terbatas. Kira-kira lampu merah di stop nggak kalau kita bersama Presiden? Di warung Padang suruh bayar nggak kita?
Enggak, dibayarin, diongkosin. Itu baru presiden yang punya kewenangan terbatas. Cuma Indonesia. Nah sekarang bersama Allah, pemilik alam semesta. Kira-kira kalau kita lapar, Allah tahu nggak? Ini udah bersama Allah ini loh. Pasti dicukupi. Pasti nggak mungkin lapar, nggak mungkin susah. Itu yang pertama. Baik pertama, tulis baik pertama, orang sabar bersama Allah. Baik kedua, saya kasih nanti baik ketiga, keempat, kelimanya Bapak makin tercengang. Lama-lama, alhamdulillah tat gini. Ntar bisa kesenyum Pak, yakin. Baik kedua, orang sabar itu akan dapat apa? Yakin nggak orang sabar dapat surga? Yang tahu ya, mampu menerima kejadian yang nggak enak dengan ikhlas. Dari mana Pak dapat surga? Buka Az-Zumar surah ke-39 ayat 10. Ya. 39 ayat 10. Sudah ketemu? Di ujung ayatnya Allah mengatakan, dan saya udah cari di semua ayat cuma satu nih ayat, cuma ini doang nih yang mengandung hal ini, nggak ada lagi. Di ujung ayatnya Allah nyampaikan, hanya orang-orang yang bersabarlah Allah cukupkan, Allah berikan, Allah anugerahkan pahala tanpa batas. Bu, pengen punya ATM unlimited nggak? Bu, pengen ya? Ini punya pahala unlimited. Oke. Ketika di yaumil hisab ditimbang antara kebaikan dan kejahatan, dosa. Saya tanya Pak, dosa terbatas atau tidak terbatas? Apa batas dosa? Halo? Kalau yang bilang yang terbatas, kenapa? Nggak terbatas, kenapa? Akan saya balik. Bapak Ibu mau bikin dosa lagi nggak? Itu batas dosa. Batas dosa, kita nggak mau bikin dosa. Berarti dosa terbatas nggak? Dosa terbatas. Pahala sabar tidak terbatas. Ditimbang, menang mana? Surga nggak? Canggih nggak Allah? Tahu nih, iblis kurang ajar, bisa sesat sama manusia nih. Tak kasih masalah. Begitu dia paham, kan Al-Quran pedoman. Orang bilang Allah yang menatakan bencana, kesusahan semuanya, Allah juga yang hanya Allah yang menghilangkan. Oh iya, berarti apa? Minta tolong sama Allah. Apa syaratnya? Amanu, sabar, sholat. Wah, kalau gitu kita tingkatkan ibadah kita. Supaya apa? Tadi. Luar biasa nggak Allah? Luar biasa. Tambah lagi, mau tahu enaknya jadi orang sabar? Ini yang keempat kelima itu dahsyat lagi. Di 157-nya Al-Baqarah 157. Ulaika sholatu mir rabbihim. Sungguhnya mereka mendapat sholawat dari Tuhannya. Warahmah dan rahmat. Wa ulaika humul muqtadun, dan mereka mendapat petunjuk sepanjang hidupnya, selalu dibimbing di jalan yang lurus. Enak enggak tuh? Syarat masuk surga apa? Syarat masuk surga apa? Mendapat rahmat dari that's it. Kira-kira nanti kena kejadian tidak enak, tersenyum atau ngeluh? Kalau begini caranya, tersenyum Pak, alhamdulillah. Latihan Pak. Nanti di rumah ingat kejadian enak. Tiba-tiba nih Bapak pulang naik motor diserempet, seret. Dia milik Allah. Saya milik Allah. Kejadian saya diserempet sudah seizin Allah. Saya terima ya Allah. Nggak apa-apa gitu. Biasa bertahap. Sampai nanti otomatis begitu pas kejadian langsung alhamdulillah ya Allah. Yang dipandang Allah bukan kejadiannya. Oke, saya kasih ilustrasi. Bapak datang ke rumah, telat. Istri Bapak marah-marah. Ingat tadi, orang sabar bersama istri saya ciptaan Allah, milik Allah, saya juga milik Allah. Istri saya marah sudah seizin Allah. Saya terima ya Allah, alhamdulillah. Detik pertama kita bersama Allah. Istri kita yang masih marah-marah bersama siapa? Kira-kira kekuatan Allah dengan kekuatan setan menang mana? Tuh Pak. Oke.
Tahu ya? Dahsyat ya? Dahsyat. Al-Qur'an bener. Udah sekarang hidup di buminya Allah tuh senang, bahagia. Tunjukkan bahwa kita bersyukur sama Allah dengan kejadian apapun. Kenapa? Dia tahu kayak gini, ya tahu gini. Ternyata hidup ini dagelan ya, sendaguro aja. Masalah dari Allah. Cuma Allah yang bisa menghilangkan. Loh, dagelan nggak? Ya, emang hidup itu mataul gurur, sendagurau. Kalau kita tahu, tenang hidup kita. Aduh, nggak khawatir. Kira-kira kalau begitu berlaku nggak? Allah tergantung prasangka hambanya. Berlaku nggak? Berlaku. Wah, ngerti dia posisinya. Oke, kamu masuk jadi hambaku. Radhiya mardhiya fatlupi ibadi watkuli jannati. Kita tuh hidup cuma antara summum bukun umyum fahum la yarji'un dan mutmainah. Kalau mutmainah ke sini sudah surga. Summum bukun ini neraka udah. Posisi kita cuma antara bolak-balik. Masuk loh Pak, nekat aja nekat. Des. Nekat. Jangan nanggung gitu. Jadi orang Islam jangan nanggung, nekat. Das. Masuk ke wilayah itu. Enak Pak. Wes percayalah. Gak mungkin Allah dan Nabi-Nya mengsaksanakan kita. Oke, jelas? Oke, saya kasih kesempatan ada pertanyaan sebelum saya lanjutin. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya izin minum. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aja? Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum. Bagus Pak pertanyaannya. Iya Pak, yang namanya latihan ya mesti gitu Pak. Pertama emang gitu. Lama-lama kalau sudah otomatis, sudah lancar. Kenapa? Begitu kejadian yang dipandang bukan kejadian yang dipandang siapa? Allah. Saya kasih ilustrasi gini Pak. Misalnya nih, saya katakanlah saya ini dijolimi sama ini, Mas ini. Tapi saya tahu Mas ini nih begitu tuh karena disuruh jenengan. Nah saya cuma ke situ mandangnya. Ini ngeplaki guys. Pengaruh nggak sama saya? Ini Mas ini disuruh ngeplaki saya. Saya nggak mandang dia. Saya mandang yang nyuruh. Kira-kira pengaruh nggak si Mas ini? Nggak kan? Nah itu sampai otomatis segitu. Nggak ngaruh dengan apa kejadiannya yang kita lihat yang mengizinkan terjadinya kejadian itu. Agar apa? Detik pertama itu begitu alhamdulillah ya Allah. Ya sama Pak, saya juga masih latihan. Kemarin itu saya ditabrak di Sunter. Ditabrak Pak, di Sunter lagi dekat masjid yang bagus itu. Habis sholat dari situ asli, habis sholat dari situ saya mau balik ke dulu saya masih di Pertamina di Yosudarso. Ditabrak di belakang, jeder. Dulu zamannya masih belum tahu ini, keluar ya mungkin karena dia saya Jawara Banten, betul saya penasihat Babat Banten gitu. Mungkin udah gitu, mobil diangkat mungkin satu tangan kan, tapi begitu belajar ini, begitu tabrak di lampu merah Pak, jeder keras Pak, langsung alhamdulillah, karena mobil saya milik Allah, dia begitu juga milik. Begitu saya turun, si supirnya udah kewel tuh apa ya, gemetar, gemetar, sudah sampai sungkur-sungkur, ya jangan, kamu manusia, saya manusia, nggak boleh saya saling sujud. Kenapa? Apa? Ini ada yang satu orang tuanya sakit, yang satu melahirkan. Bayangin kalau saya tiba-tiba menyikapnya beda, itu bayi keburu brojol, si orang tua ini nggak tertolong kan? 2 nyawa hilang nih. Saya perkarakan misalnya di situ.
Kalau sikap kita berbeda, tapi kan enggak begitu. Alhamdulillah. Oke, dia langsung ngasih SIM, ya udah jalan, udah. Dia mau tanggung jawab katanya. Tapi berarti nggak di situ Allah nguji? Enggak. 3 hari, 1, 2 hari, kagak ada telepon. Ditelepon, diangkat pertama, kedua, ketiga nggak diangkat dan hilang. Entah kemana. Begitu saya buka SIM-nya, loh, SIM-nya udah kadaluarsa. Wassalam, nggak ada yang tanggung jawab. Alhamdulillah lagi, alhamdulillah. Apa yang terjadi Pak? Begitu alhamdulillah saya gembira, alhamdulillah. Ini bentar lagi saya dapat ganjaran nih, unlimited, pahala atau batas, berlaku bukan hanya di sana, di dunia pun iya. Emang pahala cuma berlaku di sana aja, di sini juga dikasih. Apa yang terjadi Pak? Seminggu kemudian saya dapat rezeki, saya bisa benerin kendaraan saya dengan mulus rapi, plus bonus jalan-jalan sekeluarga dan umroh. Canggih gak Allah? Allah. Enggak, ini gini loh. Kenapa? Kita biar akrab sama Allah. Dari sekarang akrab. Iya dong. Nanti begitu masuk yang kubur seperti Sayyidina Umar, Munkar Nakir datang. Permisi. Gini aja saya analogi. Misalnya di depan ada sapam nih, saya mau ke rumah Bapak. Kalau saya nggak kenal Bapak, nggak akrab sama Bapak, kira-kira sapam itu bentak saya nggak? Ngapain sini? Tapi kalau saya akrab, oh ini temannya bos. Masuk Bapak, ditunggu bos dah. Beres. Paham nggak arahnya? Itu Pak, para sahabat tuh Munkar Nakir sopan nih. Prosedur aja Pak. Maaf ya. Nah, oke, jelas ya? Oke, sabar, clear. Lagi pertanyaan sebelum saya masuk ke yang sholat nih. Mohon silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nggak dengan pandangan hidup? Oke, sudah? Sebab masalahnya kan di negara kita itu kan ada Pancasila. Ya. Pancasila itu kan pandangan hidup, bahasa Inggrisnya way of life. Itu pertanyaan. Yang kedua, kita kan setiap ada musibah alhamdulillah. Misalnya di mass media kita dijadikan padahal itu tidak terjadi. Apakah alhamdulillah atau kita klarifikasi dulu baru kita sebut alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila pun dari Al-Quran Pak. Para founding kita, para kiai-kiai, para ustadz, kebetulan Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Asim, Agus Salim, terus yang lainnya mendasarkan menaskan kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya tetap pedoman hidup bangsa ini. Itu udah, kalau Nabi bilang, itu di Jazirah Mauluk itu negaranya akan gini-gini, udah kun fayakun terjadi. Nabi yang bilang, Allah juga yang izinkan. Alhamdulillah sekarang kita nikmati negara kita paling aman lah kalau menurut saya dibanding Timur Tengah. Di Timur Tengah itu Bapak bayangin, satu bangsa, agamanya sama, kok bisa tukeran. Saya gini Pak, saya ceritanya waktu tugas di Jepara, terus berapa, saya mau muter Pak, ketemu orang luar negeri, foreign itu artinya orang yang kerja, kebetulan saya salah satu konsultan. Dia heran, ya Ustadz, saya heran di Indonesia. Kenapa? Saya ini mazhab, disebutkan saya mazhab ini. Kalau di negara saya, sholat di beda mazhab bisa berantem Pak, bisa bunuh-bunuhan. Di sini itu Muhammadiyah, di situ ini mazhabnya Hanafi, Hambali, ini Syafi'i, aman-aman saja. Nah, saya bilang di tempatmu ngajinya belum selesai. Di tempat saya ngajinya lengkap, iman, Islam, ihsan. Dan saya baru sampai Islam. Hah? Iya. Gimana tuh? Besok ngaji. Itu Pak, luar biasa. Itu pendahulu-pendahulu kita tanpa sadar ngajarin tiga-tiganya ini dengan manis sekali. Tanpa sadar kita ngikutin gitu. Nah, itu Pak. Maka negara ini tercipta ya Al-Qur'an Pak. Tidak ada keberterimaan idiom Quran di satu negara yang lebih banyak dibanding Indonesia. Rakyat, musyawarah, apalagi majelis. Semuanya, cuma memang tinggal pelaksanaannya. Itu oknum Pak. Pasal 33 Undang-Undang Dasar, semua bumi, angin, semua milik negara dan untuk rakyat. Sekarang mulai sadar, dikasihlah tuh ormas NU dan Muhammadiyah yang lainnya, ditawarin, dibalikan ke rakyat lagi. Udah Pak, saya termasuk pengajar Pak di BIN, di
juga oleh mana sebagainya. Saya sampaikan dulu mereka salah mengartikan radikalisme. Buka tuh wawancara saya di BIN, di Velog, saya sampaikan radikalisme itu ini loh, jangan salah kamu. Yang dimaksud radik tuh ini. Karena selama ini persepsinya beda-beda. Gitu Pak. Akhirnya mereka, oh iya. Akhirnya apa? OPM itu disebut teroris. Kalau ngikutin definisinya Amerika atau orang yang benci sama Islam, orang Islam aja yang jadi teroris. Oknum Islam yang jadi teroris, ya kan? Paham ya? Kita pedomannya Al-Quran. Oke, yang tadi, yang kejadian apa tadi Pak? Kalau kita tidak terkenal, kalau kita berdua apa, tapi disampaikan begini tidak dalam satu kelompok atau WhatsApp. Di grup WhatsApp. Kita itu Bapak bilang kan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah sudah berarti kita mengakui harus satu klarifikasi. Iya. Alhamdulillah, Bapak alhamdulillah harus klarifikasi. Ya, jika datang suatu berita kepada kamu, maka kita harus tabayun. Kalau kita nggak punya akses untuk tabayun, nggak perlu. Contoh gini Pak, saya kejadian waktu itu kasusnya Profesor Nasruddin Umar, imam besar masjid, teman saya sering ke rumahnya juga beberapa kali. Ada pernyataan di medsos begini-begini, saya klarifikasi langsung, Assalamualaikum Prof, bener ente yang ngomong gitu? Enggak Pak Ustadz, itu dipelintir, asli saya ngomong gini. Oh, tabayun Pak. Saya langsung coba, daripada saya fitnah, ya kan? Fitnah, gibah, hilang kita. Lo bener Pak, selama ini kita nggak sadar. Contoh, kita buka medsos, orang gibah. Kita nih dari pagi tadi nih, sholat, suruk, segala macam, duha segala macam. Apalagi nih majelis. Ini majelisnya luar biasa loh. Orang yang datang ke thalabul ilmi itu lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Saat hadir dalam majelis ilmu, ketika Anda pergi dan pulang, dijamin tanpa hisab kalau meninggal. Seorang penuntut ilmu. Kemudian apa? Saat ini para malaikat menaungi sayapnya. Anda bisa berdoa dan pasti kabul. Dan malaikat pun mendoakan kita. Ya Allah, berikan rahmat orang yang ada di majelis itu, ampuni dosanya, perbaiki. Wah, didoain terus sama malaikat. Kita pinjam tuh receivernya, doa yang lain. Kalau tahu gini, hati-hati loh Pak, Bu. Kalau ada majelis ilmu Bapak, doanya langsung nih, jangan minta kawin lagi, kabul itu. Kabul Pak, Bapak doa aja di sini, langsung. Baru tahu ya, itu indahnya majelis ilmu. Itu Pak, ya tabayun Pak. Kalau saya langsung, siapa nih kemarin? Oh si ini, telepon aja. Termasuk even RI1, bener Pak ngomong gitu? Bener kamu begitu? Enggak, saya kebijakan saya ini. Saya klarifikasi Pak langsung. Saya mah bodo amat. Oke gitu Pak ya. Oke, ini kita masuk. Kira-kira nih mau tahun minggu depan atau gimana nih? Tinggal satu lagi nih sholat nih. Atau saya kasih pengantar ya sebentar ya. Oke, salah satu syarat ditolong Allah apa? Sholat. Bu, kira-kira sholat Bapak Ibu sudah benar atau tidak? Yakin nih, Mas, sholatnya masih jalan-jalan nggak? Pas sholat pikirannya masih jalan-jalan nggak? Oke, di sini yang paling tua siapa? Katakanlah umur 70 ya, atau 60 ada 60. Oke, mulai sholat kapan? 10 tahun ya, berarti 60 dikurang 10, 50 tahun. 50 sehari, memang kita yang wajibnya berapa? Rakaat 17? Rakaat 17 kali 30 kali 70 tahun, 50 tahun, berapa tuh coba dikali? Ya Mas, 17 rakaat dikali 30 dikali 50 tahun, berapa? Hah? Berapa? 300.000? Ya. Oke, anggap aja 100.000 rakaat lah. Oke, kalau baru 100 rakaat, wajar nggak pikirannya jalan-jalan? Ini udah 300.000 rakaat, wajibnya tok nih misalnya. Wajar nggak di pikiran kita jalan-jalan? Kita tanya nih, kira-kira kita yang salah, apa sholat yang salah nih? Kita ukur Pak. Itu baru dalam sholat. Di luar sholat, apakah kita sudah mewujudkan pernyataan kita? Apakah hidup kita sudah inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin, atau hidup kita sudah iya na'budu wa iya nasta'in,
Apakah hidup kita sudah ihdinas siratal mustaqim? Atau kita sadat, hidup kita sudah menggambarkan sahadat kita? Nah, itu di luar sholat tuh. Di dalam sholat, pikiran kita masih jalan-jalan nggak? Kalau belum jalan-jalan, jangan bilang, oh saya udah sholat pak. Bahkan Rasulullah pun ngancam, orang yang sholatnya main-main, lalai, ya, surat Al-Ma'un tuh, termasuk kategori mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama? Menghardik anak yatim, tidak ngasih makan orang miskin nih. Alhamdulillah saya lihat tadi masjid ini ada apa tuh? Jumat Barokah segala macam. Kalau perlu Pak, tiap hari tuh ngasih makan orang miskin, ojol apa, buka aja outlet. Kalau Bapak nggak sanggup, ayo kerja sama saya. Manajemen saya sebulan, seminggu, ibu-ibunya, setelah itu saya lepas. Saya modalin tiap hari. Udah kita awal ibunya 100 porsi dulu atau 50 porsi tiap hari tuh ngasih makan tuh. Kita apa? Niatnya jalankan perintah di surat Al-Maun supaya tidak kategori mendustakan agama. Kalau masjid ini nggak mampu, saya modalin. Ngasih makan tiap hari tuh. Senin, katalah Senin sampai Jumat deh. Sabtu Minggu libur nggak apa-apa. Kan ojolnya atau tukang-tukang yang dorong-dorong juga libur dia. Oke. Tuh, satu lagi apa? Sholat yang apa? Khosiun. Susu. Jangan sampai kita apa? Sholat kita sa'un. Lalai. Apa lalai? Allahu Akbar. Ibu-ibu, aduh, itu tas branded. Aduh ya Allah. Aduh saya tadi ngeliat di mall Gading Serpong. Aduh. Allahu Akbar. Ya Allah. Kunci motor belum saya kunci. Segitu gak? Kadang-kadang kita nyari kunci hilang pas sholat ketemu. Pinter gak iblis? Lalai itu. Nah, bagaimana caranya supaya nggak lalai? Kayak waktunya nggak cukup nih. Bersambung kayak nih. Kalau setuju nanti kita bahas khusus nih, sholat khusyuk. Ya, sholat menuju khusyuk. Supaya tadi langsung praktekkan, buktikan pikiran Anda nggak jalan-jalan. Saya tidak merubah kaifiat masing-masing mazhab. Silakan mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Imam Hambal, Malik atau Hanafi silakan, atau imam yang lain atau Robiki. Banyak Pak imam sebenarnya, tapi yang masyhur 4. Imam banyak banget. Nah, gitu ya. Zaman Syafi'i itu ada Imam Robiki dan Imam Syafi'i. Zaman itu ada 2 imam tuh. Imam Hambal masih muridnya. Setelah beliau meninggal baru Imam Hambal. Oke, kira-kira saya tawarkan. Ini waktunya nggak cukup nih kira-kira. Karena sholat itu mesti praktek nanti. Kira-kira sambung nggak bahasa sholat khusus ya, khusus sholat khusus ya. Karena kan biar tadi ditolong Allah. Amanu, sabar udah tadi ya. Nah, tinggal sholat. Nah, sabar nanti praktek di rumah Pak. Pulang dari rumah praktek nih. Ketemu saya nanti saya tanya. Udah sabar belum? Iya dong. Latihan Pak. Betul Pak. Jadi latihan. Saya juga latihan dulu Pak. Sampai kita otomatis. Sholatnya Bapak juga sama dulu. Dulu zaman-zaman dulu belajar sholat kita kan latihan juga. Sampai kita otomatis. Naik motor dulu Pak. Bapak jatuh-jatuh dulu kan. Sampai Bapak bisa naik motor ya. Itu natural Pak. Itu sunatullah, hukum sunatullah gitu. Oke, cukup ya kira-kira. Kita waktunya terbatas gitu ya. Kalau memang nanti bersedia kita to be continued. Saya siapkan gitu. Mudah-mudahan saya tidak ada jadwal lain. Kita mungkin Pak Ustadz Yani atau teman-teman DKM silakan dijadwalkan tentang khusus tadi sholat menuju khusus. Langsung praktek, langsung dibuktikan pikiran Anda nggak jalan-jalan. Saya tidak merubah kaifiat masing-masing. Iya Pak. Ya repot Pak. Saya sama istri saya beda kaifiatnya Pak. Istri saya ketua Aisyah, saya mutasar NU. Ada. Nemen nih. Istri saya ketua Aisyah di Muhammadiyah. Saya di NU. Gitu. Tapi saya juga ngajar juga. Dosen di Karawaci ini Pak, Ahmad Dahlan. Dosen juga di situ. Jadi nggak ada masalah. Silakan furu. Anda dengan mazhabnya nggak mesti ngikut saya, karena punya pendapat sendiri silakan. Saya menghormati itu. Tapi itu. Oke, kira-kira itu ya. Teman-teman ya, atau para jamaah, kira-kira udah siang nih. Kalau sepakat kita akhiri, tapi to be continue. Masih ada PR tentang sholat. Sekali itu saya minta maaf. Saya minta maaf ke Mas aja ya.
ke Bapak nih. Pak, saya minta maaf Pak, dimaafin. Mewakili semua ya. Iya. Air batin ya. Oke, dah saya juga maafkan semua. Mewakili ya. Baik. Karena jangan sampai ada salah di antara kita. Itu guru saya ngajarkan. Saya minta ampun dulu sama Allah supaya antar manusia selesai, saya ke Allah. Alhamdulillah. Faghfir li ya Allah. La yaghfiru dzunuma illa anta. Astagfirullah. Baik, mari kita sama-sama akhiri dengan kalimat Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.